Ini ya. Tapi ini nanti mau di makeover ya Mas ya? Ya, kita obok-obok nih. Ada bahan menarik ya teman-teman. Ini akar ya Mas ya? Bahan-bahan sampah lah mungkin, potongan. Tapi nanti coba kita makeover. Carinya jangan yang bagus. Kalau yang bagus itu sudah biasa ya. Nah, jadi teman-teman, nanti kita makeover tapi cari bahan yang ya hancur lah. Dibikin hancur lagi gitu. Oh, tadi saya lihat ya, Mas ya. Kita lihat di sana. Mana lagi Mas yang bikin gelisah ini Mas? Kayaknya yang ini nih. Ya, bongkar untuk ngatur ulang akarnya ya. Nanti kita atur ulang akarnya. Oke. Terus kita lanjut. Kita ngopi dulu ya. Tos dulu Mas. Nah, ya, jadi nikmati dulu kopi pisangnya nih. Ini made in Dadapan ya. Dadapan atau Kelipang. Oh, Kelipang. Jadi ini banyak pohon pisang. Nah, ini produk pisang sendiri. Jadi sambil bonsai tapi buahnya pisang. Kan aneh. Nah, oke teman-teman. Jadi sambil ngopi dulu, teman-teman jangan lupa siapkan kopinya juga. Dan juga jangan lupa yang belum subscribe. Teman yang baru bergabung terima kasih. Dan juga jangan lupa di subscribe dan sundul loncengnya. Gak bisa ditempeleng pakai pisang. Oke teman-teman ya, kita nikmati kopi pisangnya dulu, baru nanti eksekusi. Nikmat bener nih pisangnya. Jadi malah nggak konsen ini. Ya ini kita pilih pohon sancang ya. Ini saya lihat konsepnya mau di on rock ya Mas ya. Mau di on rock ya, ini lagi program. Cuman saya lihat ini teknik program akarnya kurang maksimal ya. Jadi selain kelihatan kaku, kelihatan kaku, juga sekedar numpang di batu saja ya. Jadi nanti kita coba mainkan bagaimana nanti akar ini lebih sedikit dinamis ya, mengikuti alur batu ya. Jadi buat teman-teman yang belum melihat tutorial cara membuat bonsai mini on the rock, bisa lihat di tayangan sebelumnya. Nanti ini kita makeover, kita bongkar dulu ya. Nah, ini ada extensionnya. Nah, mungkin ada teman-teman yang masih belum paham apa ya ini fungsinya buat apa ya. Sering kali kita lihat di bonsai, lihat talang ini atau extension ini, yaitu fungsinya untuk tambahan media ya, dimana supaya akar yang katakan menggantung belum turun di bagian pot ini, dia bisa kena media atau tambahan. Nah, jadi tidak sampai kering ya media ini. Ini sudah berapa lama Mas dipindah di program ini, di batu ini? Awalnya kan ini belum di batu ya? belum. Nah, jadi teman-teman bisa membuat bonsai on rock ini dengan teknik seperti ini. Jadi ditanam dulu, kemudian panjangkan akarnya ya Mas ya? Iya. Akarnya dipanjangin, terus baru ditumpangin di batu ini. Bisa juga, ada juga yang langsung ditumpangin di atas batu. Jadi tembus ya? Ini gantung. Oh, Segini. oh ya, apa-apa. Bongkar dulu medianya. Nah, ini bisa kita lepas dulu. Nah ini, banyak pasir. Ya, jadi untuk pembentukan akar ini, kalau bisa ini diusahakan sekali jangan telat ya, jangan telat. Jadi ini waktu yang tepat karena ini masih proses pembesaran cabang.
cabang utama, cabang awal. Nah, itu harus berbarengan dengan program akar di batu ini. Karena apa tujuannya? Jadi untuk mengimbangi proses pertumbuhannya supaya bisa nanti seimbang. Artinya ketika akar ini mulai dilos besar, ini juga akan mau membesar. Jangan sampai ininya rantingnya sudah dibikin percabangan sampai bahkan ranting baru dibikin akar ini on the rock. Jadi nanti lambat pembentukan ininya karena sudah tidak perlu pembesaran lagi. Ya, kalau ini pembesaran otomatis nanti sininya rusak ya. Jadi ini waktu yang tepat ini seperti ini ya. Proses awal percabangan ini kita atur ulang ya Mas ya. Iya. Dilepas. Nah, ini belum sama sekali belum nempel ya. Nah, seperti ini. Jadi ini sekedar jepit ya. Harus sekedar jepit. Nah, ini tujuannya untuk kita freestyle ulang akarnya ini supaya nantinya akar ini juga bisa mencakar batu dengan bagus, juga menentukan posisinya selain itu. Jadi seperti ini. Nah, ini berarti kan belum nempel ya, belum ngunci. Minimal itu sudah ngunci di batu ini ya. Nah, jadi kalau sudah begini nggak bisa gerak-gerak lagi. Nah, saya ngambil ini kan posisi batu, jadi kita lihat. Nah, ini yang penting kita pahami kenapa ini pohon ini berada di batu. Tentunya secara fisiologi dimana biasanya cenderungan pohon yang berada di batu itu akarnya tidak keliling rata seperti pohon-pohon formal gitu Mas. Jadi sangat lucu kalau pohon formal tiba-tiba ditangkringin di batu. Nah, itu nggak masuk akal ya, nggak logis. Jadi biasanya cenderung dikatakan cacat ya. Cacat itu ya karena ada hambatan batu, jadi pertumbuhan akar ini tidak rata. Tapi itu menjadi satu karakter yang unik sendiri sebenarnya. Tadi posisinya, nah ini ya. Kita ambil bagian, nah ini batu yang cekung ini. Nah, ini seperti ada rumah ya, sini ada cekungan. Jadi kita taruh di bawahnya. Kalau tadi kan di atas sini ya. Di atas. Nah, jadi on rock tidak selalu di atas sini, tapi kita lihat di mana secara dramatik pohon ini seolah-olah dibikin dia berada di kayak nangkring ya, pinggir tebing gitu ya. Nah, kita seperti ini. Nah, ini kenapa saya milih seperti ini? Nah, di sini ada kekosongan akar ya. Teman-teman bisa lihat di sini ada kekosongan akar. Artinya di sini bisa diperkuat karakteristiknya atau sebab akibatnya, karena di sini ada batunya. Sebab ada batu jadi akar tidak keluar. Jadi keluarnya nyamping. Nah, seperti ini. Itu alasannya untuk memilih kenapa posisinya dirubah ke bagian ini, samping yang ini. Untuk awal kita kunci dulu. Kita kunci dua kaki ini ya, kita pegangan dulu. Teman-teman bisa gunakan kawat atau sebaiknya sih pakai klem plastik itu ya. Kalau enggak ya tali juga nggak apa-apa, karena supaya tidak terjerat nanti. Tapi kalau ini nanti kontrolnya bagus, yang penting kita kontrol, nggak masalah pakai kawat. Kita belokkan ke sini jadi tidak terlihat lagi kawatnya.
Jadi kalau kita sudah tentukan bagian yang kita bending, kita bengkokkan, kita klem dulu supaya tidak gerak. Nah seperti ini. Nah, kita mainkan. Nah ini ada batu, jadi lebih atraktif. Nah seperti ini ya. Nanti kita inikan yang besar dulu. Kita satu-satu secara visual di depan dulu. Nah ini. Klem lagi. Akarnya cari yang lebih panjang dari batunya, karena nanti supaya kalau pas main kayak tadi ini lebih panjang batunya, jadi lebih enak kita main-main di batu itu, kita eksplor batu geraknya itu nggak kekurangan. Tapi kalau ngepas nanti pas belokin gantung dia, akarnya gantung. Perlu manjangin lagi. Panjang, gitu. Ya. Nah, ini secara logika akar ini semestinya dia tumbuh merambat batu ya, nempel ya, jadi nggak tumbuh ke atas terus gantung ke lubang batu ini. Jadi diusahakan dia mengarah ke bawah dulu, dipres dulu seperti ini, nah, baru nanti ke atas ya. Jadi mengekspresikan sebuah pohon ini bebas ya, sah-sah saja, tapi sebaiknya tidak lepas dari kaidah alam. Kita pelajari itu konsep-konsep alam secara alaminya ya. Nah seperti ini. Jadi kayak tadi kenapa ini ke atas langsung, kalau ini roboh, ini kan tumbuhnya nggak mungkin ke atas ya kan, dia pastikan gravitasi ke bawah dulu. Nah, kemungkinan dia naik ke atas ya kan, ada gerakan ke bawah dulu supaya juga akhirnya nanti kalau kita ngikutin secara logika, ngikutin kaidah alam, itu terlihat alami lah. Itu kuncinya kenapa kok kadang terlihat natural gitu kan. Pohon kok tumbuhnya natural padahal ini bikinan. Nah seperti itu. Nah, kayak asli ya. Ya asli ya. Jadi, artinya terlihat seperti pohon yang di batu yang secara alami dibuat ya, seperti itu. Padahal walaupun ya memang bonsai ini pohon tiruan gitu, tapi kita dengan kemampuan seni ini kita bisa bikin sealami mungkin. Kita posisikan di kontur-kontur batu yang tepat, ini nanti dia akan secara alami terbentuk, dia bisa tumbuh juga akan mengunci aku. Nah ini patah gini nggak apa-apa, nanti dia akan keluar, tapi kuncinya jangan sampai putus ya. Nah nggak apa-apa, ini nanti dia tumbuh lagi ya. Sini malah bagus ya. Kadang kalau terlalu polos, nah untuk mensiasatin polos-polos ini bisa dilukai nantinya ya, juga bisa cara dipatahin tapi jangan diputus ya. Patah ini nanti dia keluar, nanti tumbuh baru lagi. Jadi biasanya untuk nambah cabang itu kan, dia semakin banyak, dia semakin ya terlihat angker ya, lihat kokoh. Nah, kita konsen dulu di bagian depan. Nah seperti ini jadinya teman-teman ya. Nah, terlihat ya mas ya, alurnya gerak sudah ada. Kita posisikan di bagian belakang. Nah seperti ini ya. Nah ini nanti untuk perkembangan selanjutnya, jadi posisinya jangan sampai di atas gini kayak tadi kan. Ini akar pot, nah ini batu gantung, nah, ini bisa nggak kuat roboh mas. Jadi kondisikan diprogram di sini, ini terakhir harus di sini. Jadi ini sudah dibikin root ball, udah mulai percabangan. Nah setelah ini nanti secara bertahap bisa dipotong ya, karena ini masih ngelos nggak apa-apa, tapi nanti ke depan ini dipotong atau juga bisa dipatah-patahkan juga nggak apa-apa biar merangsang. Nah, ini patahin gini aja untuk merangsang akar baru. Nah seperti ini. Nah, ini ya, langsung jadi root ball, jadi tambah banyak ya. Ya nanti tumbuh lagi akarnya lebih rapat, jadi nanti di pot lebih mudah. Nah seperti ini. Jadi langsung dipres gini aja nggak apa-apa. Nah, konsep root ball seperti ini, karena konsep on the rock tidak
apa ya, harus akarnya juga melingkar semua, karena ya nggak masuk akal akarnya melingkar. Ini kan di batu, jadi dia berada di berbagai posisi, bahkan juga melingkar melilit-lilit ya. Nah, seperti ini. Jadi nanti ketika ditanam ini sudah batu dan pot dalam satu permukaan yang datar, yang pas gitu, nggak gantung. Jadi nanti bisa kokoh Mas, karena batunya digenggam sama akar bawah sama atas. Nah, sekarang kita langsung tanam ya. Oke, sekarang kita pakai casual, ini bisa pakai pasir malang untuk bawahnya, untuk menutupi lubang ini supaya tidak terlalu besar ya, nggak longsor, sedikit aja. Kemudian pakai media. Nah ini kebetulan juga Mas Bensi ini juga menerapkan program seperti yang berada di tutorial WK. Jadi ini pakai WK soil ya Mas ya. Ya. Ini udah terakhir pot, jadi kita langsung program. Ini sebenarnya sudah bisa di ini ya, pakai pot WK soil untuk nanti memperbanyak akar dulu. Nah, nanti setelah ini bisa sambil di semi ground nanti. Nah, jadi tujuannya nanti supaya di sini banyak akar serabut banyak kan. Ya. Nah, nanti untuk mendorong memperkuat akar ini. Nah, setelah itu di semi ground di double pot ya. Tujuannya double pot ini untuk menjadi terusan akar yang tumbuh. Jadi supaya nanti akar yang terus tumbuh ke sini, dia akan secara sendirinya akan terseleksi, dan itu yang akan menjadi titik tumbuh yang kuat. Nah, itu akhirnya nanti akar jadi pondasi yang kuat ya di situ. Jadi supaya nanti yang serabut dia berada di sini, tapi yang akar yang tumbuhnya kuat dia akan turun. Nah, itu nanti yang dua power ya. Jadi jangan di ground semua, di loss semua. Nanti akhirnya dia gede semua. Akhirnya nanti kayak tadi akar jadi kepanjangan dan akar serabut juga hilang nantinya. Habis seperti ini. Nah, nanti sekarang kita arahkan rantingnya ya. Ya. Oke, gimana Mas Bensi setelah melihat kondisi sekarang Mas? Nah. Ya. Nggak bisa kata-kata. Oh, bisa kata-kata. Cuman yes pokoknya. Oh, iya.